Hai semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Senen Alfiora dari kelas Agama 1 BUME dengan NPM 2251047 jurusan Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Hari Besar Agama Buddha, yaitu perayaan Katina. Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa wasa. Biasanya jatuh pada bulan Oktober yang menjadi penanda bahwa masa wasa telah berakhir dan umat Buddha akan memasuki masa Katina. Hari Katina ini juga merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Perayaan Katina adalah waktu bagi para umat awam untuk berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan ini, biasanya umat awam akan mengunjungi vihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah kepada para biku, serta mempersembahkan dana berupa barang-barang keperluan Sangha lainnya seperti makanan, obat-obatan, ataupun tempat tinggal atau kuti kepada anggota Sangha. Selain itu, kita juga dapat berdana berupa uang atau dana materi. Hari Katina mengajarkan kita supaya lebih menghayati keyakinan beragama Buddha, melatih kemurahan hati, menyokong kehidupan Sangha, melatih berbuat kebaikan, melatih melepas keterikatan terhadap materi, dan mengikis kekotoran batin. Adapun selain mengembangkan kedermawanan pada hari Katina, manfaat berdana yang lain adalah menambah pundi-pundi karma baik. Umat Buddha memahami bahwa berdana kepada Sangha adalah salah satu kebaikan dengan menabur benih di ladang yang subur. Maka tak dipungkiri bahwa bulan Katina merupakan bulan berkah. Maka dari itu, Biku Sikananda menjelaskan manfaat dari berdana itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah panjang umur, kebahagiaan, kekuatan, kebijaksanaan, mengikis keserakahan atau loba, dan kebencian atau amarah ataupun dosa, dan lain-lain. Kita sebagai umat Buddha juga mestinya harus mengerti manfaat yang paling besar dari berdana, yaitu tidak hanya dipuji, terkenal, menjadi kaya, dan terlahir di alam dewa. Manfaat yang paling besar dari berdana adalah bebas dari kekotoran batin. Jika ada orang berdana hanya ingin dipuji, maka hal itu sangatlah rendah. Apalagi bila keinginannya untuk dipuji itu tidak didapatkan atau tidak terkabulkan, pasti akan kecewa dan menderita. Adapun kita sebagai umat Buddha tentunya perlu sekali mengerti dengan benar bagaimana cara berdana yang baik. Dana yang diberikan seseorang akan menjadi dana yang bermanfaat jika berdana dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus memiliki sesuatu yang bersih, baik itu barang yang akan kita danakan atau dalam cara berpikir untuk melakukan dana. Kita harus menjaga pikiran sebelum berdana, saat berdana, dan sesudah berdana, yang dimana harus benar-benar bahagia dan ikhlas. Serta barang yang dimaksud bukan steril, melainkan barang yang akan didanakan tersebut didapatkan dengan cara yang baik, bukan hasil dari penipuan, pencurian, maupun perampokan. Yang kedua, agar dana yang kita lakukan lebih sempurna adalah barang yang baik, yang dimana maksudnya adalah barang yang tidak rusak sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah barang yang layak, yang artinya barang yang sesuai dengan si penerima, misalnya jubah. Adapun Buddha juga menjelaskan bahwa terdapat 5 hal bagaimana cara memberikan dana yang terbaik, yaitu memberi dengan keyakinan, yang dimana dapat dilakukan dengan cara menyerahkan dana itu dengan tangan sendiri kepada si penerima, bukan dititipkan kepada orang lain. Kemudian memberi dengan penuh hormat, seperti pada saat memberikan dana hendaknya diberikan dengan penuh perhatian, hati-hati, tidak terburu-buru, dan tidak ceroboh, sehingga seperti membuang barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan penghargaan kepada si penerima dana. Selanjutnya, memberi pada saat yang tepat, seperti ketika ingin berdana makanan kepada para biku atau samanera. Tentunya saat yang tepat adalah sebelum jam 12 siang, karena para samanera atau biku setelah jam 12 siang sudah tidak makan lagi. Serta barang-barang yang akan diberikan juga hendaknya barang-barang yang tepat, yaitu barang yang benar-benar dibutuhkan oleh si penerima. Kemudian memberi dengan hati yang dermawan, yaitu dengan perasaan yang senang, gembira, dan berbahagia sebelum berdana, pada saat mempersembahkan dana itu, dan setelah berdana. Jangan sampai ada perasaan penyesalan setelah berdana. Terakhir adalah memberi tanpa menjelekkan. Nah, dalam hal ini, hendaknya setelah berdana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada penerima dana karena sudah mau menerima dana yang diberikan, atau mengucapkan semoga bermanfaat untuk Anda, semoga Anda berbahagia, tanpa menjelekkan atau merendahkan si penerima dana. Adapun memberi tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain juga penting, ya artinya kesejahteraan diri sendiri dan orang lain tetap terjaga dengan baik. Seseorang yang berdana bukan untuk merendahkan orang lain, menyombongkan diri sendiri, ataupun untuk mendapatkan pujian dari banyak orang, melainkan untuk membantu makhluk lain. Nah, berikut merupakan contoh video berdana yang telah saya lakukan ketika perayaan Katina di Wihara Amitabha pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 lalu. Hidup penuh kasih, hidup penuh arti kehidupan yang dilalui.
hidup penuh cinta, hidup penuh makna kehidupan siswa utama. Dengan adanya perayaan Katina ini, kita dapat menimbun karma-karma baik kita. Dengan ini, kita juga dapat melatih sadar atau keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Serta dengan berdana dapat melatih diri kita untuk melepas keterikatan atau kemelekatan kita terhadap sesuatu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.